view dari panen aset untuk 2022, yield yang wajar itu adalah di 6,5 sampai dengan 7%. Nah, saat ini sudah beberapa waktu di atas 7%, 7,1, 7,2, bahkan sempat 7,5. Nah, secara momentum sebetulnya ketika yield-nya di atas 7%, itu adalah waktu yang sangat baik apabila Bapak Ibu ingin masuk ke obligasi negara FR atau melalui reksadana pendapatan tetap yang berinvestasi di obligasi pemerintah. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan oleh investor untuk obligasi. Kalau saham, kami melihat bahwa suku bunga The Fed mungkin akan ada pengaruh, tapi saat ini Indonesia itu primadona. Di mana-mana ada resiko geopolitik. Eropa masih bermasalah akan resesi. Amerika juga mungkin tahun depan resesi. Di ASEAN sama di Asia, saat ini return pasar modal Indonesia itu nomor 1 kalau dibandingkan negara-negara lain. Kenapa? Karena mereka uang itu harus mencari negara mana yang masih bisa tumbuh di tengah-tengah resiko geopolitik seperti sekarang. Nah, salah satunya Indonesia. Kenapa? Karena kita diuntungkan dari kenaikan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi kita juga bagus. Jadi dana asing banyak masuk ke Indonesia. Jadi saya tidak melihat bahwa kenaikan suku bunga itu akan membuat tren dana asing berubah. Jadi saham menurut saya kalau ada penurunan harga, kita bisa manfaatkan juga untuk masuk. Baik, artinya secara instrumen untuk pasar saham ini masih menjadi primadona hingga di akhir 2022 ini? Ya, karena kalau kita lihat, misalnya kita ngomong, jangan ngomong Rusia deh, kita ngomong misalnya negara tetangga kita, ASEAN gitu ya, itu tingkat pertumbuhan sahamnya semua di bawah Indonesia. Ya. Kemudian kalau kita ngomong di Asia Pasifik, Hong Kong dan China karena lockdown yang sangat ketat syaratnya, ekonomi mereka sudah terganggu. Korea Selatan, Taiwan, itu orang khawatir. Nanti kalau resiko geopolitik meningkat, itu negara-negara yang mungkin terdampak karena mereka kan manufacturer, banyak tergantung pada bahan-bahan dari China gitu. Ya, jadi memang sekarang saya melihat investasinya lebih ke ASEAN. Nah, dari semua ASEAN saya lihat Indonesia yang saat ini inflasinya juga bisa dikatakan terkendali dan pada saat yang sama ekonominya juga tumbuh gitu. Jadi ya memang untuk saham saat ini primadonanya Indonesia dan saya pikir sih sampai pertengahan tahun depan juga masih mungkin aja. Baik, perbankan sendiri ini kan selalu menjadi investor terbesar di SBN atau SBSN begitu, dan kalau kita melihat GWM yang sudah dinaikkan 9% dan likuiditas perbankan yang juga menurun, apakah juga ada kekhawatiran kalau ini akan mempengaruhi pergerakan harga SBN atau SBSN? Maaf, kalau kita bicara bank, saat ini bank-bank kita bicara sudah bukan buku ya, tapi KBMI ya, klasifikasi bank modal inti, KBMI 3, KBMI 4 itu masih over liquid. Kayak di tempat saya reksadana pasar uang kita kelola lebih dari 1 triliun, itu waktu suku bunga naik kita nego nggak ada bank yang menaikkan suku bunganya. Jadi depositonya masih sama. Jadi saya melihat bahwa saat ini perbankan yang besar itu masih belum terdampak secara likuiditas, bahkan masih lebih-lebih. Nah, apakah mereka akan invest ke Sun atau mereka akan invest ke sektor real? Kita lihat deh. Kalau saya lihat sih belum akan terjadi secepat itu. Nah, pada waktu yang sama, ketika GDP di AS Amerika Serikat diumumkan negatif 2 kuartal berturut-turut, saya melihat ada perubahan tren gitu. Investor asing yang tadinya selalu net sell di obligasi tiba-tiba berbalik net buy dan sudah cukup konsisten selama beberapa minggu gitu. Nah, jadi harga Sun kita saya lihat juga sekarang ada faktor investor asing yang terus-menerus melakukan net buy. Jadi harganya juga saya lihat cukup terkendali. Baik, tadi Anda sempat katakan juga terkait dengan perbankan ini masih belum mentransmisikan terkait dengan suku bunga acuan Bank Indonesia begitu 25 basis point. Apakah ini artinya mungkin transmisi ini akan lebih lambat begitu, artinya di awal 2023 atau mungkin sudah bisa ditransmisikan hingga akhir 2022 ini? Kecepatan transmisi itu tergantung juga pada sektor real. Jadi kalau sektor realnya itu sangat berkembang sangat positif, bank banyak menyalurkan suku bunga kredit sehingga mereka punya rasio dana pihak ketiga sudah mendekati 90%, itu suku bunga deposito akan naik dengan cepat walaupun BI rate tidak naik. Nah, tapi kalau misalnya rasio dana pihak ketiganya masih di 80-an persen, itu masih sangat liquid perbankan.
Jadi agak sulit mengharapkan mereka menaikkan suku bunga dengan cepat. Ya mungkin ada bank-bank kecil atau bank-bank yang sedang baru dibuka ya lagi mencari nasabah menawarkan bunga tinggi. Tapi kalau untuk bank besar saya lihat rasa-rasanya suku bunga deposito masih akan sulit untuk kompetitif bukan karena BI rate-nya, lebih karena mereka itu masih over liquid seperti itu.